Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat MK kelas 7 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita. Kita sampai sekarang di pelajaran 3 dengan judul lanjutan bab tentang ruqyah dan tamimah. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat menerangkan bahaya bergantung pada selain Allah. 2. Murid dapat menganjurkan untuk bertawakal hanya pada Allah semata. Lalu yang ketiga, murid berhati-hati dari perbuatan jahiliyah. Wah, apa itu? Ya, insya Allah nanti akan kita bahas. Taib, ada 2 dalil di sini. Kita baca dan dihafalkan. Ya. Nah, wa an Abdillah ibni Ukaim marfu'an. Dari Abdullah bin Ukaim marfu'an. Secara marfu' diriwayatkannya. Kurung buka. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Kurung tutup. Siapa yang menggantungkan sesuatu, ya, dia menggantungkan jimat atau pakai kalung yang diyakini itu bermanfaat atau melindungi dirinya dan sebagainya, maka apa balasannya? Wukila ilaihi, niscaya Allah akan jadikan dia bergantung, selalu bergantung pada barang tersebut. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Insyaallah ya. Jadi kalau bergantung pada sesuatu, ya bergantungnya pada itu, bukan pada Allah. Contoh nih, orang dagang tapi bawanya jimat, kalung jimatnya. Maka yang dia yakini membawa keberkahan dagangnya itu kan kalungnya itu, bukan Allah. Waliyadzubillah, ini kesyirikan. Paham ya? Maka siapa yang menggantungkan sesuatu, ya Allah biarkan dia, Allah bikin dia bergantung pada gantungannya itu, bukan kepada Allah. Tersesat dia. Paham ya? Kemudian dalil yang kedua, warawa al-Imamu Ahmad an Ruwaifi. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang bernama Ruwaifi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadaku, pada Ruwaifi tadi ya. Kurung buka nih. Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Ya, semoga engkau berumur panjang. Dan benar, Ruwaifi ini umurnya panjang ya. Nah, fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu. Maka kalau umurmu panjang, kamu nanti akan ketemu generasi yang berbeda, ya kan? Maka kabarkan pada manusia di generasi itu, ya, bahwa siapa yang aqada lihyatahu, lihat artinya mengikat jenggotnya. Maksudnya apa? Ada yang mengatakan maknanya adalah apa yang dilakukan dalam peperangan dengan mengepang dan mengikat jenggot sebagai bentuk kesombongan. Di jenggotnya di kepang tuh loh, di apa? Dirunce kalau orang Jawa bilang. Ya, mungkin lihat apa sekarang ada apa di poster-poster atau di nggak tahu tuh ya, di apa ya, perang-perang itu ya, film perang apa-apa itu ya, jenggotnya kan dineko-neko itu seperti apa, Viking atau siapa itu ya. Nah, dulu saya pernah ketemu waktu SMA orang dari Islandia. Ya, dia orangnya tinggi gede, ya, badannya apa mungkin 2 meter, hampir 2 meter, orangnya putih banget, ya. Jenggotan panjang tetapi diikat-ikat itu, Masya Allah ya. Ya kayak gitu tuh nggak boleh, paham? Nah, ini hanya menggambarkan aja biar apa, biar tergambar maksudnya bagaimana. Nah, kata Nabi, kabarkan pada manusia bahwa siapa yang mengikat-ngikat jenggotnya atau autaqallada wataron. Lihat, artinya taqallada wataron artinya menjadikan bekas tali busur panah sebagai tali yang diikatkan di lehernya atau leher binatang ternaknya dalam rangka melindungi penyakit ain, melindungi dari penyakit ain. Jadi orang Arab dulu kan ada panah tuh. Panah tuh kan ada benangnya, ya kan? Nah, benangnya itu kalau sudah bekas, sudah panahnya sudah usang begitu, sudah ganti benang, sudah ganti wayahe, ganti tali panahnya itu, talinya itu dipakai untuk jimat, diikatkan di lehernya atau leher binatangnya untuk apa? Mengikat, untuk menolak balak katanya. Nah, atau yang ketiga, istanja biroji idabatin au admin, atau dia beristinja, istinja dengan roji idabah, lihat, menghilangkan yang keluar dari kotoran, yang keluar kotoran dari 2 jalan dengan kotoran binatang. Jadi dia kalau bahasa Jawanya itu seingat saya namanya peper. Peper itu ya
cebok lah, cebok tapi bukan pakai air begitu ya, karena ndak dapati air. Nah, yang dimaksud Nabi di sini dia beristinja, membersihkan najis yang keluar dari dua jalan ya, itu dia pakai roji idabah, dia pakai kotoran binatang atau pakai tulang. Masya Allah, jelek banget kan ya. Membersihkan najis tapi pakai kotoran binatang atau tulang ya. Maka kabarkan fa inna Muhammadan bariun minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Jadi di sini saya gambarkan lebih gampangnya, wahai Ruwaifi, umurmu itu akan panjang. Nah, nanti kamu akan ketemu orang-orang generasi setelah ini. Nah, kamu nanti sampaikan pada mereka bahwa tiga orang ya, tiga golongan orang. Satu, orang yang mengikat-ngikat jenggotnya. Atau yang kedua, orang yang menggantungkan jimat dengan tali busur panah. Atau yang ketiga, orang yang cebok pakai kotoran atau tulang ya. Maka kabarkan pada tiga golongan manusia ini bahwa Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka. Oh, ini ya, Nabi sangat benci dengan perbuatan ini sampai Nabi mengatakan berlepas diri dari mereka. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi benar-benar ini perbuatan dosa besar ini ya, perbuatan yang tidak bisa diremehkan karena sampai Nabi mengancam Nabi berlepas diri darinya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita baca pokok pembelajaran kita. Yang pertama, hasil bersandar pada Allah. Barang siapa yang bergantung pada Allah dan meminta semua kebutuhannya dan berlari pada Allah serta menyerahkan semua urusannya pada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan Allah akan mudahkan untuknya semua perkara yang sulit. Allah mengatakan, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Nah, menjalankan tawakal yang wajib tidak menafikan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Contoh, ya, tawakal itu orang pengen dapat rezeki, orang pengen kaya. Bagaimana? Ya, dia bersandar pada Allah. Lalu, ya, yang pertama dia bersandar pada Allah yang memiliki kekayaan, yang memiliki semua perbendaharaan bumi dan alam semesta ini Allah, ya kan? Dia yakin itu dulu, dia bersandar dulu pada Allah. Lalu dia mengerjakan sebab, dia bekerja. Paham? Nah, jadi yang paling utama itu dia bergantung kepada Allah. Paham? Nah, dan siapa, sekarang kita hubungannya nih, siapa yang bergantung pada selain Allah dan mengharapkan darinya untuk mendapatkan manfaat atau terlindungi dari bahaya, maka Allah akan menyerahkan dia kepada yang dia bergantung kepadanya itu, sehingga dia akan merugi dan binasa. Rasul mengatakan di atas tadi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan pada sesuatu, ya, maka Allah akan jadikan dia bergantung pada hal itu. Hadis ini termasuk Jawami'ul Kalim yang diberikan pada Rasul. Ya, hadis ini singkat tetapi maknanya sangat padat. Paham ya? Jadi tadi ya, ini masalah contoh nyari rezeki aja gampangnya. Kita harus bertawakal pada Allah semata, ya enggak? Nah, bedanya apa? Dengan orang yang bertawakal kepada selain Allah. Mereka bertawakalnya kepada jimat. Jadi mereka yakin, dia langsung pergi kepada jimatnya. Kalau ada apa-apa pergi kepada jimatnya. Ya, dia berusaha juga, dia mengerjakan sebab juga, tapi hatinya bergantung pada jimat. Ini yang dilarang. Paham? Yang kita lakukan harusnya hanya bergantung kepada Allah. Paham ya? Baik. Kemudian yang kedua, wajib berhati-hati dari amalan jahiliyah. Ini dia yang disebutkan. Nabi mengabarkan pada Ruwaifi bahwa dia akan berumur panjang. Ini termasuk salah satu bukti kerasulan. Dan sungguh Ruwaifi panjang umurnya. Dan Nabi memerintahkan agar Ruwaifi mengabarkan pada manusia bahwa Rasul berlepas diri dari orang yang melakukan salah satu dari larangan berikut. Yang pertama, mengikat jenggot, sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah sebagai bentuk kesombongan. Ini adalah perkara yang diharamkan. Jadi jenggot itu biar aja, ya, dibiarkan, tidak usah diapa-apain, ya. Nah, adapun yang kedua, mengikatkan tali bekas busur panah, ya, di lehernya atau leher binatang karena meyakini bahwa itu bisa menolak bahaya, menolak ain dan yang tidak disukai. Ya, ini merupakan kesyirikan karena adanya keyakinan mencari manfaat dan menolak bahaya dari selain Allah. Ini dia syahidnya. Ini yang kita bahas dalam bab ini, ya. Lalu yang ketiga,
beristinja dengan kotoran atau tulang. Ini merupakan perkara yang diharamkan karena tulang adalah makanan jin dan kotoran adalah makanan binatang. Jadi haram untuk kita pakai untuk cebok tadi. Waliyadzubillah. Nah, larangan tersebut merupakan dosa besar nih, tolong kasih garis bawah nih ya. Karena adanya ancaman yang keras bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri darinya, sehingga wajib bagi setiap kita untuk berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram itu ya. Tugasnya gampang, ini ada 3, dikerjakan di selembar kertas. Nah ya, selesai, dan tugas yang berikutnya ini dihafalkan dengan baik ya, Masya Allah ya. Pelajaran penting bagi kita untuk tidak bergantung kecuali hanya pada Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.